Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Anak Rotul Aini dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. NIM-nya 2017 101 103 11286. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mau mereview tentang arbitrase dari bukunya Dr. Susanti Adinugroho. Berikut bukunya beliau, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jadi yang saya tangkap di sini, arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian. Perjanjiannya siapa? Antara kedua belah pihak pastinya. Hal ini dilakukan secara tertulis karena itu lebih menguatkan ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu harus ditulis, seperti itu teman-teman. Jadi hal ini juga sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, secara tidak langsung di Indonesia saat ini lagi marak tentang arbitrase ini. Kenapa? Laris manis ini. Arbitrase ini laris manis. Kenapa? Banyak diminati. Kenapa? Untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase untuk menjadi keuntungan. Entah itu dari tergugat, entah itu dari penggugat, sama-sama win to win, bukan win loss enggak, tapi win-win, sama-sama menang. Nah, ada 5 yang saya tangkap bahwa yang pertama yang menjadi keuntungan itu ada 5. Yang pertama, sidangnya itu tertutup untuk umum. Nah, ini kan nyaman ya untuk yang bersidang di peradilan umum ya. Kemudian yang kedua, prosesnya itu cepat. Berapa? Cuma 6 bulan. Nah, yang ketiga itu putusannya itu final dan tidak bisa dibanding. Jadi nggak bisa digugat lagi setelah keluar putusan itu. Nah, yang keempat itu arbiternya yang membantu menyelesaikan perkaranya itu, si arbiter ini dipilih oleh kedua belah pihak, dipilih oleh para pihaknya dan disetujui. Kalau biasanya kan kalau sidang itu kan ditunjuk oleh kalau semisal ada mediator itu kan ditunjuk oleh hakim dan ditunjuk dari pengadilan, ini mediatornya, ini menyelesaikannya di luar ruang sidang, seperti itu. Tapi untuk arbiter ini sendiri menjadi keuntungan bagi kita. Kenapa? Kita sendiri yang milih, jadi kita bisa menyiapkan arbiter dengan syarat keduanya saling menyetujui, begitu. Kemudian yang terakhir yang kelima ya, walaupun biayanya, tapi di sini minusnya ya. Kenapa? Karena biayanya itu sedikit mahal, karena tidak ada biaya-biaya lain, cuman biaya arbiter itu. Jadi sedikit mahal karena biasanya kasusnya ini segera diselesaikan dan waktunya juga singkat. Kemudian khusus di Indonesia ini, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya di hadapan majelis arbitrase, dan majelis arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak. Nah, dengan itu kan kita udah tahu, dengan seiring perkembangan semua itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dapat kita temui beberapa permasalahannya. Masalah utama yang biasanya itu terkait tentang
pelaksanaan peristiwa tersebut, pelaksanaan atau eksekusi dari putusan arbitrase itu. Ica, mohon maaf ini teman adik saya ya. Kemudian dalam ruang lingkup internasional juga putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Jadi di internasional berlaku, di Indonesia pun juga berlaku. Dengan keterlibatan umum telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Intinya dapat izin ya teman-teman. Apabila salah satu pihak dalam sengketa adalah negara Republik Indonesia, maka hanya dapat dilaksanakan setelah ada eksekutor dari Mahkamah Agung. Jadi harus lewat negara. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini saya sangat merekomendasikan buku ini karena di sini sangat jelas bukunya. Ada tentang tata cara penyelesaian sengketa, kemudian pembuktian gitu. Jadi tidak perlu pembuktian di dalam ruang sidang. Jadi langsung gitu loh, langsung ini aku punya bukti-bukti, ini aku ada yang mau saya bandingkan. Nah seperti itu, lebih akurat, bisa selesai lebih cepat juga. Nah jadi nanti ada keluar juga putusan arbitrasenya. Nah saya rekomendasikan buat teman-teman yang mencintai dunia praktisi, dunia peradilan, pengadilan atau semuanya, saya anjurkan untuk membaca ini penyelesaian dengan nggak harus bukunya Dr. Susanti Adi Nugroho sih. Ada buku-buku lain yang bisa kita baca atau minta rekomendasikan dari para senior, para dosen untuk menimba ilmu lebih banyak lagi.